Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan saya, Rahmat Caturinto dengan NIM 3411-201054. Dan di sini terdapat rekan saya. Saya Bakti Uda Wiradika Utama dengan NIM 341 120 1052. Dan saya Irsa Sofat Fauzi dengan NIM 34112011032. Di sini kita akan mempresentasikan tentang naive Bayes atau metode naive Bayes. Di sini naive Bayes adalah metode klasifikasi data berdasarkan probabilitas yang bisa saja terjadi di masa depan. Metode ini cocok untuk digunakan pada dataset berdimensi tinggi dikarenakan sedikitnya parameter yang dapat diubah. Ya. Metode naive Bayes ini menggunakan teorema Bayes yang menggambarkan hubungan probabilitas yang bersyarat jumlah statistik dari datasetnya. Ya. Di sini terdapat beberapa tipe-tipe naive Bayes, yaitu yang pertama adalah tipe multinominal naive Bayes, yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasikan kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lainnya, berdasarkan frekuensi kata yang muncul dalam dokumennya. Yang kedua ada tipe Bernoulli naive Bayes. Tipe ini mirip dengan tipe multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean, misalnya prediksi atas sebuah kata yang muncul dalam teks atau tidak. Dan yang terakhir terdapat tipe naive Bayes, Gaussian naive Bayes. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot, akan muncul kurva berbentuk lonceng yang simetris dengan rata-rata nilai fiturnya, seperti seperti kurva Gaussian lainnya. Ya, selanjutnya. Rumus yang digunakan pada naive Bayes ini adalah P, C, or X sama dengan P, X kecil, or C dikali P, C dibagi PX. Yang berketerangan adalah X besar adalah vektor input, C besar adalah kelas spesifik, PC or X adalah probabilitas kelas berdasarkan vektor input, atau yang dapat disebut dengan posterior probability. PC merupakan probabilitas yang dicari dari keseluruhan data, atau kelas prior probability. Selanjutnya adalah PXC, yang merupakan probabilitas setiap input yang berdasarkan pada kondisi dari kelasnya, atau dapat disebut likelihood. Dan yang terakhir adalah PX, atau probabilitas suatu input dari keseluruhan data, dan dapat disebut dengan prediktor prior probability. Ya, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh Bakti Yuda. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mari kita ke contoh soal. Misal, saya perbesar dulu dan kelihatan. Nah, ini di sini kita ada dataset yaitu tentang angin dan cuacanya. Jadi ini tuh mau menentukan apakah kita bisa main di kondisi angin yang strong, kuat, atau lemah, atau sama cuacanya yang sunny, overall, dan rainy.
Jadi kita mau menentukan kemungkinan kita bisa main atau tidaknya. Pertama, kalau kita mau itu, kita harus menentukan dulu tabel frekuensi masing-masing data tersebut. Misal kita mulai dari tabel frekuensi cuaca dulu. Kita lihat di sini. Nah, dari kelasnya kan, di cuaca ini ada 3, sunny, overcast, sama rainy. Nah kan, di kelasnya tadi kan ada 2, antara iya atau tidak. Kita hitung. Kita cari di sini yang sunny, misal kan kayak nih, no, 1 berarti. Kita cari lagi yang sunny, yang no, 2. Nah, di sini 2. Lakukan tersebut, misal sunny-nya yes, cari sunny-nya yes ada berapa. Singkat cerita, yang sudah direkap, sunny yang tidaknya itu ada 2, yang iya-nya itu ada 3. Dan overcast-nya, no-nya itu ada 1, nggak ada. Sedangkan yes itu ada 4. Rainy-nya ada no-nya 3, yes-nya ada 2. Nah, kita total. Dari semua sunny ada 5. Overcast ada 4, dan rainy ada 5. Nah, sesudah ini kita total lagi, yang yes itu ada berapa? Ada 9 yang yes. No-nya berapa? Ada 5. Nah, udah kita temukan tabel ini. Langkah selanjutnya kita cari probability-nya. Kan sunny nih. Sunny kan tadi totalnya ada 5. Ada 5 totalnya. Kita bagi dengan total probabilitasnya. Itu ada 14. Jadi 5 dibagi 14, sekian hasilnya. Ini sudah saya hitungkan. Ya, yang overcast-nya dapat segini, 0,29, P-nya rainy-nya ada 0,39. Nah, sesudah kita menentukan ini, kita juga jangan lupa menentukan probabilitas yes dan no-nya. Jadi yes-nya ada 9 dari total 14, dan no-nya ada 5 dari total 14, dan hasilnya segini. 0,64 buat yes dan 0,36 buat no. Satu tabel udah jadi. Sekarang langkah selanjutnya kita buat lagi tabel. Tadi kan udah cuaca, sekarang tabel angin. Kita lihat angin tuh ada apa aja. Nah, kita kembali ke saya. Angin rata-rata di sini ada strong sama weak. Jadi kita buat lagi kayak tabel cuaca tadi. Dengan anginnya itu weak sama strong, dan kelasnya yang no, yang yes. Nah, kita cari lagi satu-satu, weak tuh no-nya ada berapa dan yes-nya ada berapa. Hasil singkatnya yang udah kita temui, no di weak itu ada 1 dan yes-nya ada 5. Totalnya ada 6. Di strong-nya itu ada no-nya 4 dan yes-nya 4. Nah, sudah ini tentu kita total lagi. Dari weak-nya berapa sama strong-nya berapa. Weak-nya 6 totalnya, strong-nya juga 8. Yang nyebut yes-nya ada 9 dan yang no-nya ada 5. Tentu kita buat probabilitasnya lagi. Jadi ini 6 per 14. Jadi kan ini total si week-nya ada 6. Dibagi si totalnya ada 14. Dan ini, ini harusnya 8. Maaf ya, salah sintak Excel. 8 per 14. Oke. 8, si strong-nya kan ada 8 nih. Di itunya 14. Nah, singkat cerita, digituin semua, dan ketemulah hasilnya ini. Nah, kita kan mau nyari nih, gimana probabilitasnya bisa main atau enggak. Kita coba ke studi kasus yang sederhana dulu. Nah, kita fokus ke yang di kiri nih.
Gimana kita cara tahu probabilitasnya kalau itu yes dan itu sunny? Nah, rumusnya adalah P sunny yes dikali P yes dibagi P probabilitas sunny. Kita cek tuh si sunny-nya yes-nya ada berapa. Di sini kan, nah yang ini nih. Coba saya ini kan. Nah, si sunny-nya, nih sunny yang yes itu ada berapa? Kan ada 3. Nih yang ini nih. Nah, probabilitas yes-nya ada berapa? Yang yes itu ada 0,64. Nih 0,64. Ini dari mana dapatnya? Dari sini nih. Nah, itu kan dibagi probabilitas sunny. Nih, probabilitas sunny itu teh 0,36. Dari mana? Dari sini nih. Cari yang sunny. Nah, yang sunny itu 0,36. Begitulah, dan hasilnya ketemu 0,59. Oke. Kita coba ke contoh yang lebih ini lagi. Dan ini nih. Itu probabilitas iya dari win-nya itu strong. Sedangkan weather-nya itu uppercase. Kita hitung dengan rumus P win strong dikurang rainy, ya kan? Dikali P yes probabilitas yes dan dibagi probabilitas win strong dan weather rainy. Nah, sama kayak tadi. Pertama kita cari dulu nih yes-nya win tuh ada berapa? Bukan yes-nya win. Ya, yes-nya strong win itu ada berapa? Misal di sini kan ada nih. Nah, kita ini lagi biar kelihatan. Nah, kita lihat strongnya win. Oh, ini pertama strongnya win ya. Strongnya win ada berapa? Nih, 4. Dari berapa yes-nya? Ada 9. Berarti 4/9. Terus rainy yes-nya ada berapa rainy yes? Kita lihat rainy yes-nya ada 2. Dari berapa? Dari 9. Dikali 2/9. Nih, yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Oke. Nah, dikali si PYS, probabilitas yang yes-nya ada 0,69. Ya. Terus kita dibagi si probabilitas win strong sama weather rainy. Kita cari win strong, berarti di tabel win strong. Win strong probabilitasnya 0,67. Rainy-nya itu ada 0,36. Rainy kita cari rainy. Nah, ini nih. Nah, udah gitu ketemulah hasilnya itu adalah 0,37. 0,37 ya. Oke. Nah, kita tentuin lagi sama caranya kayak tadi untuk no. Kita cari semua dan ketemulah hasilnya. Yang tadi kan yang win yes itu ada 0,39 dan yang no itu ada 0,7. Nah, berarti ini probabilitasnya kemungkinan no. Jadi kita nggak bisa main kalau misalnya si win-nya strong dan cuacanya itu rainy. Begitu penjelasan yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya untuk kelebihan dan kekurangan dengan teori naive Bayes. Untuk kelebihannya, itu mudah dan cepat memprediksi kelas berdasarkan input, performa baik jika semua variabel input independen terhadap satu sama lainnya, cocok untuk dataset input variabel bertipe nominal, dan prediktor yang baik walaupun dengan datasetnya kecil atau sedikit. Untuk kekurangannya, jika input variabel yang dicari tidak memenuhi observasi pada training dataset, maka menyebabkan nilai 0 untuk perhitungannya dan prediksinya akan gagal. Dapat diatasi dengan Leibniz estimation atau menggunakan observasi bernilai 0 dengan 1. Terus terkenal dengan prediksi buruk karena hasil prediksi hanya asumsi. Asumsi tentang independen antara input variabel adalah naif dan tidak berlaku dalam dataset nyata. Oke, dapat disimpulkan bahwa naive Bayes adalah metode klasifikasi data berdasarkan faktor-faktor probabilitas. Metode ini adalah solusi terbaik bagi Anda yang ingin memprediksi hal-hal penting terkait bisnis atau perusahaan Anda. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang dikira kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.